Halo Sobat Cikal, balik lagi sama aku Alifia Syahra. Kali ini kita kedatangan tamu dari Desa Parakan, Maleber, tepatnya di Dusun Buah Jenuk. Nah, eh, kebetulan yang datang ke sini itu namanya adalah eh, Tommy Bastari atau biasa disapa dengan Bang Sultan. Nah, kira-kira kenapa sih bisa disapanya dengan Bang Sultan itu? Boleh langsung aja kita sambut Bang Sultan. Boleh Bang Sultan disapa Sobat Cikalpedianya. Selamat malam, Sobat Cikalpedia. Boleh dikenalin sedikit gitu tentang ceritanya. Kok bisa sih tiba-tiba namanya Sultan gitu? Kira-kira ada nggak? Siapa sih yang awalnya gitu manggil Sultan itu? Nama Sultan itu saya dapat tahun 2020 2020. pada saat COVID-19. Oke. Nah, itu tidak sengaja nama itu dikasih oleh salah satu pegawai ekspedisi di Jakarta. Karena waktu itu hanya salah mengirim barang. Akhirnya dia mengasih nama Sultan itu untuk kode saja, supaya tidak sampai salah kedua, ketiga kali pengiriman barang itu. Dan nama itu ternyata membawa berkah buat saya. Oh, gitu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya, membawa suatu kemurahan rezeki juga. Bang. Berarti nama itu doa ya Bang ya? Kayak Ya, Bang Sultan mungkin gitu. Jadi nama Sultan itu beneran doa. nggak? Betul. Oke. Kalau dilihat dari gayanya kayaknya aku lihat nih Bang Sultan ini bukan orang Kuningan gitu ya? Iya benar. Oh, bukan orang Bukan Kuningan. asli orang Kuning. Aslinya orang mana Bang? Kalau berarti? Saya asli Sumatera. Sumatera. Uh, Tiba-tiba nyasar di Kuningan Bang? Menuruti skenario apa yang Allah sudah beri ke Oh saya. gitu. Iya. Tapi udah lama tinggal di Kuningan? Di Kuningan baru 1 tahun 10 bulan. Bulan tahun ini 10 1 bulan. tahun 10 bulan. Oh baru berarti ya? Baru. Baru. Oke, langsung tinggalnya di Buah Jenuk. Di Maleber. Kampung Buah Jenuk, Maleber. Oh, oke. Boleh nggak sih Bang diceritain kok bisa sih tiba-tiba dari Sumatera tadi ya sampai ke Kuningan nih? Dari Sumatera, Palembang ya. Saya asal Oh, Palembang. Palembang. Itu nggak langsung ke Oh, Kuningan. nggak langsung ke Ya, Kuningan. tidak Ada langsung. melipir-melipirnya? Ya, saya meninggalkan kota Palembang itu tahun 2010. 2010. Ya, 2010 saya meninggalkan kota Palembang, merantau 1 tahun ke kota Pangkal Pinang, Bangka Pangkal Belitung. Pinang. Oh, Habis itu saya langsung ke Jakarta, bukan ke Jakarta, ke Tangerang Selatan di Rempoa tadi. oke. Nah, itu Tangsel. hanya diajak teman, mensopiri teman untuk menemani dia tinggal di situ. Oh, Akhirnya saya jadi warga Tangerang Selatan pada saat warga itu. Tangsel. Iya, Tapi pada saat itu Abang profesinya apa gitu? Masih jadi mahasiswa kah atau udah oh, lulus atau gimana? pada saat itu profesi saya lagi menganggur. Oh, lagi nganggur. Ya, hanya mengawal teman saja. Kebetulan teman ini asli teman kuliah dulu, Hmm. anak wakil bupati Oh, dulu. oke. Saya menemani atas instruksi dari bapaknya. Ya, 1,5 tahun saya tinggal di Tangerang Selatan, di daerah Cirende itu. Oke. So, sama saya juga pernah tinggal di Cirende. Cirende juga 5 ya? tahun Iya. iya. Berarti selama itu cuman jadi supirnya aja gitu. Mengawal-ngawal gitu. Supir, mengawal, apalagi ya, membantu dia dalam hal apapun itu. Organisasi waktu itu kita ikut organisasi TKCI. TKCI itu Toyota Kijang Club Indonesia. Oh, oke. Itu. Terus hobi-hobi itu ya? Agak Ya, kebetulan hobi. memang kami dari muda itu hobi otomotif. Oh, Ya, kami hobi otomotif, positifnya hobi kami itu kami salurkan ke organisasi. oke. Gitu. Jadi bermanfaat lah ya untungnya. Bermanfaat ya, cuman ada yang tidak bermanfaatnya. Oh, Misal, ya internal kadang kan suka beda pendapat, akhirnya berkelahi. oh benar. Tapi Ah, wajar kan kalau kayak gitu. ya, pada saat itu mungkin umur masih muda-muda ya. Oke, Jadi kita tidak memikirkan apa dampaknya. benar. Kita hanya memikirkan kepuasan hati aja, tapi setelah itu penyelesaiannya penyesalan yang ada. Oh iya, karena adanya perkelahian itu Karena di jadinya perkelahian penyesalan. itu ya menimbulkan hubungan jadi renggang di organisasi TKCI itu. Itu. Oke.
Jadi Bang, kebetulan aku juga kan nggak asing ya dengar nama Bang Sultan nih, Bang Sultan gitu ya, Iya, kayak iya, iya, udah iya. sering lah dengar gitu Aha. namanya Bang Sultan gitu. Hmm. Dari informasi yang aku dengar itu, kabar-kabarnya nih Bang Sultan nih pernah usaha ya? Usaha, iya, Sebagai pengusaha, terus sempat jatuh juga gitu usahanya, iya iya, nggak? Oh pernah itu kayak betul. gitu? Betul. Boleh nggak Bang di-spill gitu, gimana sih kok bisa sampai Oke, jatuh pada saat itu? iya. Usahanya apa Bang? Sekarang usaha saya ada 2. Oke. Yang berjalan itu usaha saya sebagai investor dapur MBG, itu yang pertama. Yang kedua, saya sebagai pemain basic online di mainan. Mainan apa tuh? Mainan anak viral. Oh, mainan anak Ya, viral. itu udah saya jalani sebelum saya sebagai jadi investor dapur MBG. Oke. Kalau kabarnya yang sempat jatuh itu gimana Bang? Kalau jatuh itu, saya tidak menyalahkan siapa-siapa ya. Saya hanya menyalahkan diri saya. Sebenarnya positifnya saya tuh mencoba ekspansi ya. Mhm. Untuk mencoba bisnis yang baru dari bisnis yang sudah saya jalani. Oke. Tapi ternyata di situ bukan milik saya, bukan rezeki saya. Akhirnya saya collab. Ditipu oleh rekan bisnis yang sudah saya percaya dan itu sudah kurang lebih 9 bulan 9 bulan berjalan. berjalan? Oh, berjalan kerjanya gitu? Betul. Dari bulan pertama sampai bulan ke-8 itu beres, tidak ada masalah. Oh, aman aja berarti? Aman aja. Aman aja. Bulan 9, case-nya sudah mulai kelihatan. Sudah mulai, kebuka gitu ya? betul, sudah mulai ada rasa kecurigaan, sudah mulai ada rasa ketidakpercayaan, keraguan, dan pada akhirnya terjadilah. Itu cukup besar saya dirugikan. Itu usahanya apa Bang yang? Waktu itu saya mencoba ekspansi itu di minyak goreng, merek minyak goreng kita ya. Oh gitu. Dan saya yakin awalnya ini bakal berkembang. Karena dalam setiap mental pebisnis itu harus modal yakin dulu selain modal dana ya. Iya benar. Ya. Artinya saat itu minyak goreng kita ini kan lagi booming ya. Booming dalam arti ini kan kebutuhan utama emak-emak di rumah kan. Benar. Ya, mungkin bukan minyaknya, bukan produk minyak goreng kitanya yang salah, tapi oknum yang saya kasih percaya. Dan itu membuat saya collab dan pada akhirnya bisa sampai di Kuningan ini ya gara-gara itu. Oh, ada gara-gara situ Gara-gara ya? faktornya ada keterkaitan. Oh, ada keterkaitan Iya. dari gitu. Terus ketika gimana sih Bang awal-awal mula timbul kecurigaan itu tuh dari mana gitu awalnya? Oke. Feeling atau gimana? Oh, biasa. Iya, benar. Biasanya setoran ke saya itu tiap minggu. Oke. Sekian. Nah, ini sudah meleset dari yang ditepati, Oh. yang disepakati. Melesetnya cukup jauh dengan alasan bervariasi lah. Kita sebagai partner punya hak untuk menanyakan detail. Tapi dia tidak bisa menunjukkan bukti otentik itu. Oke, berarti dari situ mulailah timbul kecurigaan itu. Iya, dan validnya adalah saya mendapatkan kabar dari beberapa rekan di lapangan pada saat itu bahwa beliau kabur dari kontrakannya. Waduh, di situ saya sudah mulai kalang kabut. Itu posisinya Abang tinggal di mana? Saya tinggal di daerah Jakarta, di Kedoya. Oh, yang bersangkutan partner bisnis saya yang sudah jadi terdakwa ya, itu di daerah Bekasi. Cukup jauh sih jarak antara rumah saya sama usaha dia. Tapi waktu itu di Jakarta itu berarti rumah sendiri? Kita waktu itu masih ngontrak. Oh, masih ngontrak. Kontrak. Berarti masih belum menetap lah di sana gitu ya? Belum, ya. Masih agak nomaden ya, mau di mana nih gitu? Apa gimana? Masih bingung mau tinggal menetap di Jakarta atau masih mau mencoba lagi? Jadi memang pada saat itu rezekinya kan belum kelihatan ya. Jadi kita memutuskan kontrak. Oh, ya, akhirnya sudah ada rezeki, kami mengambil perumahan klaster di daerah Depok. Oh, daerah Depok. Ya, di daerah Cipayung. Oh, Cipayung, kirain Margonda. Biar deket ke mall gitu, kayak meleset Margo City gitu. Betul. Tapi ketika jatuh itu sampai part ngerasa paling terpuruknya itu di
bagian mana? Ada nggak sih Bang? Part paling rasa paling terpuruknya tuh pas Abang gimana ini? Pada saat Ada nggak? kepercayaan orang ke saya itu hilang. Oke. Jadi pada saat itu saya memang tidak pernah buat suatu masalah ya ke orang lainnya. Khususnya dalam bisnis itu saya menjaga sekali nama baik dan kepercayaan. Nah, percuma kita jaga itu kalau kita sudah tidak ada apa-apa. Nah, orang yang tadinya percaya ke saya jadi nggak percaya itu salah satu titik fase yang dalam bisnis ya itu yang sulit saya harus terima. Ditambah saya modal udah habis. Iya kan? Jadi kita susah untuk berkreasi, berkarya karena apapun itu tetap dalam bisnis itu modal dana itu utama kan. Nah, Selain modal kepercayaan. betul. Nah, terlepas dari itu, saya susah untuk berkembang pada saat jatuh itu. Yang ada, saya dapat suatu cibiran, hinaan, caci maki, karena kurang percayanya orang terhadap saya. Itu sih salah satu titik yang saya anggap pada saat jatuh itu titik terendahnya seperti itu. Paling berat lah ya itu. Paling berat, ya Bisa dibilang nggak? paling berat. Bisa bilang paling berat itu. Terus apa yang Abang lakukan waktu Abang di posisi terendah itu? Yang saya lakukan hanya pembuktian diri saja, bagaimana caranya supaya keadaan ini saya membalikkan normal lagi. Oke. Ya pembuktian diri ini kan butuh waktu yang panjang, Benar. butuh proses yang agak alot ya bagi saya. Tapi alhamdulillah pembuktian yang saya lakukan ini cukup singkat. Cukup singkat sekali karena dari saya jatuh tahun 2023 bulan 10 Oktober ya, 2023 bulan 10 Oktober, lebih tepatnya tanggal 2 Oktober 2023. Sampai saya bertahan di Jakarta sampai bulan 5 Mei 2024. Itu saya udah give up, ya, nyerah. Nah itu buat saya titik yang dimana saya udah berusaha mencoba untuk bangkit pada saat itu. Tapi mungkin belum miliknya, belum rezekinya. Saya mencoba membuka usaha-usaha lagi. Tapi pada akhirnya usaha yang saya buka itu hasilnya collab juga. Oh, hasil collab juga. Hasilnya collab, saya bendera putih ya. Iya. Akhirnya saya ke Kabupaten Kuningan ini. Oh, Ya konteksnya ke Kabupaten Kuningan ini hanya untuk menenangkan diri. Oke. Setelah menenangkan diri, setelah jiwa saya sudah stabil ya pada saat itu, ada rencana saya mau balik lagi ke Jakarta. Oke. Cuma ya Allah bercerita lain. Oh, bercerita lain sampai akhirnya Abang menetap lah di Kuningan sampai sekarang Sampai ini. sekarang ya, rezekinya ada di sini. Oh, ternyata rezekinya ada di sini. Ada di sini. Oh, alhamdulillah berarti. Ketika Abang lagi jatuh nih, tanggapan keluarga Abang gimana sih? Tanggapan keluarga gitu. Apakah menyemangati Tanggapan keluarga atau ya gimana? macam-macam ya, Iya. variasi lah. Saya nggak bisa sebutkan oknum ya. Iya, nggak usah. Tapi pada saat saya jatuh, saya terima kasih ya. Allah sudah kasih saya ujian jatuh dalam hidup ini. Tapi melihat dari sudut pandang keluarga ini beda-beda. Satu, ada yang peduli. Kedua, ada yang pura-pura peduli. Ketiga, ada yang ngomong dari belakang. Iya. Ada yang mungkin menusuk dari belakang. Saya tidak bisa memastikan itu benar atau tidak. Tapi hati saya merasakan itu benar. Pura-pura peduli. Memang ada yang peduli. Tapi poin positif yang saya ambil bahwa ya beginilah kalau kita lagi nggak punya, nggak ada. Orang itu kayaknya Menjauh. kesan menghargainya tuh jauh pada saat kita ada. Benar. Itu aja. Ternyata kejadian kayak gitu tuh sampai kapan tuh ada ya gitu di kehidupan. Itu hukum alam sih. Oh, benar. Hukum alam yang nggak bisa kita hindari lah itu. Iya. Benar sih. Waktu boleh tahu nggak sih Bang, kira-kira waktu Abang lagi jatuh nih, ada nggak hal yang Abang tuh menyalahkan Tuhan gitu, kayak kok takdir gue sih yang kayak gini gitu, kok gue sih yang dipilih untuk Iya, benar. jatuh ini gitu. Pasti setiap orang yang nyerah kan pasti ada ya Ada. pikiran-pikiran kayak gitu. Kira Abang sendiri ada nggak waktu itu? Ada. Oh, ada. Bahkan sering itu. Saya menyalahkan Tuhan itu berkali-kali.
dalam rentan waktu mungkin 5-6 bulan. 5 Dari tahun. awal saya sampai di Kabupaten Kuningan bulan awal Juni 2024 sampai eh, akhir November ya, saya selalu menyalahkan Tuhan. Kenapa? Ya betul tadi kata Neng Via tadi bahwa kenapa harus saya? Kenapa tidak orang lain? Nah ternyata di balik saya selalu menyalahkan Tuhan itu membalas bahwa rezeki saya dipersulit. Oh, Iya, rezeki saya dipersempit karena mindset saya pada saat itu Tuhan terlalu jahat sama saya. Tuhan terlalu kejam sama saya. Kenapa harus saya? Kenapa tidak orang lain? Nah, faktanya setelah saya mengikhlaskan, legowo, 5 bulan ke depan itu, iya. Tuhan sudah mulai membuka pintu rezeki saya. Tuhan memberi saya jalan untuk kamu bisa bangkit lagi. Nah, dari situlah saya sadar bahwa segala sesuatu ujian yang Tuhan berikan ke saya, itu saya ambil positif dan saya ambil hikmahnya saja. Jadikan ini suatu pembelajaran hidup bahwa oh seperti ini loh orang kalau kita lagi nggak ada. Oh seperti ini loh orang kalau kita lagi Ada. ada ya kan. Nah itu aja. Itu fleksibel aja lah itu. Oke. Berarti pikiran tuh sebenarnya ngaruh nggak sih Bang? Pikiran-pikiran Woi itu ngaruh, ngaruh untuk Bahkan kehidupan pribadi ya? saya hampir mau bunuh diri ya. Oh, Ya. tapi nggak jadi. Ya nggak jadi. Ya. Kalau jadi nggak di sini ya? Nggak jadi ya. Kalau jadi nggak kesini ya. Gitu. Hampir bunuh diri itu fakta bahwa saya Oke. tidak merekayasa ini ya. Karena pada saat itu pikiran itu bercampur aduk, bertubi-tubi, masalah datang, ditambah ini, ditambah ini, ditambah ini. Akhirnya kan jadi satu di dalam satu pikiran saya. Yang dimana notabene saya kan sebagai kepala keluarga juga, tulang punggung keluarga juga. Jadi itu pada saat itu bercampur aduk di dalam pikiran ini tuh, ditambah saya ditipu ya. Ditambah rezeki saya lagi seret. Jadi saya buat menafkahi keluarga dan ibunda saya itu sulit pada saat itu. Ya sulit Kalang sekali. kabut jadinya ya? Kalang kabut. Dan saya selalu kebetulan tempat teman saya curhat di rumah pada saat kondisi saya seperti itu ya istri ya. Ibunda saya tidak tahu saya ketipu. Tidak tahu saya susah. Tidak tahu saya lagi kesulitan. Kenapa? Karena memang sengaja itu saya silent ya. Bahwa tidak perlu beliau tahu, karena kalaupun beliau tahu yang ada, beliau sedih dan tidak menyelesaikan masalah. Bukan adanya solusi, kan tidak. Malah nambah beban pikiran untuk ibu Udah. gitu ya? Jadi kalau ibunda saya pada saat itu bilang, kamu ada duit, saya selalu berbohong. Ibunda saya tahu saya susah, sulit, ketipu, sedih, itu pada saat saya sudah di posisi senang. Dari posisi saya bangkit lagi, saya ceritakan semua, dan ibunda saya ya menangis lah, terharu lah. Gak nyangka gitu kalau ternyata anaknya pernah sampai ada di titik mau bunuh diri gitu. Bunuh diri itu karena faktor pertama pikiran ya. Oke. Pikiran saya pada saat itu buntu. Buntu sekali. Saya tidak bisa bergerak ke kiri, ke kanan, depan, belakang, itu mentok. Sedangkan saya ada istri, ada anak, ada ibunda saya yang harus saya nafkahi. Nah itu saya mentok. Terus saya punya pikiran mau bunuh diri itu, ya pada saat itu apakah saya harus bunuh diri aja ya, biar masalah saya di duniawi ini selesai. Setelah saya mau melakukan itu, ini hampir benar dilakukan, hampir benar itu saya realisasikan bahwa itu tidak menyelesaikan masalah. Pada saat saya mau hampir melakukan itu, saya memikirkan muka anak, istri, dan ibu saya. Mungkin secara personal saya selesai saya di dunia. Benar. Tapi secara yang saya tinggalkan, mereka nanti akan ada kesusahan. Khususnya anak saya masih kecil-kecil kan, tidak ada hadirnya seorang figur ayah. Mungkin mereka ke depan tanpa arah. Bunuh dirinya gimana Bang? Maksudnya kayak mau loncat dari mana gitu, apa dari flyover? Iya, iya. Bunuh diri itu Kalau kebetulan yang berapa kali sepintas Bang? Berapa kali mau bunuh diri? 3 kali. 3 kali? 3 kali. Satu Ya. kali, pertama kali gimana? Oh, jadi ya kita kan sering pakai motor ya. Oh iya.
memang pada saat itu harta saya sudah habis. Jadi saya ada motor mertua. Itu biasanya sering keluar pakai motor mertua itu. Saya rencana itu mau bunuh diri yang singkat aja. Motor itu saya akan tabrakan dengan yang berlawanan arah. Selesai. Pada saat saya mau melakukan itu, pada saat saya mau bunuh diri itu, tiba-tiba ya ketiga orang ini selalu ada di pikiran saya. Istri saya, kedua anak saya, dan ibu saya. Saya gagalkan lagi. Jadi rentan waktu 6 bulan itu, Neng, bahwa saya hampir 3 kali melakukan percobaan bunuh diri itu fakta, itu betul, dan itu yang saya rasakan kesedihan pada saat itu. Berarti tiga kalinya itu sama semuanya, mau nabrakin diri gitu? Ya, karena memang saya pada saat itu selain saya tertipu, saya juga meninggalkan hutang cukup besar. Jadi intervensi hutang-hutang dari luar itu, mereka ngerti saya ketipu, tapi mereka tidak memahami kondisi saya. Ditambah saya rezekinya lagi seret, lagi kosong, ditambah mereka juga tiba-tiba dengan intervensi ancaman-ancaman yang membuat saya juga jadi ketakutan. Ya. Untungnya nggak jadi ya Bang bunuh dirinya ya? Alhamdulillah nggak jadi ya. Kalau jadi mungkin istri saya nyesel. Oh, nyesel nikah sama abang Nyesel ya? ya, karena kan ya gitu. Bunuh diri itu ternyata bukan suatu penyelesaian masalah. Justru yang membuat saya bisa ada di posisi seperti ini, saya mengikhlaskan legowo apa yang sudah Tuhan ambil. Nah, jadi konteksnya kita banyak-banyak bersyukur aja sekarang. Berarti bener ya Bang, kata-kata pikiran itu mempengaruhi kita banget gitu ya. Berpikir positif gitu ternyata ngaruh banget buat Ngaruh, kita. cukup ngaruh lah. Karena ya saya ngalami sekali lonjakan hati saya naik turun pada saat lagi susah itu. Banyaklah yang saya ambil hikmah dari kejadian yang Allah udah kasih ujian ke saya waktu itu. Kalau tadi udah ngomongin jatuhnya terus nih Bang nih. Kalau sekarang gimana sih cara Abang bangkit dari semua keterpurukan yang Abang alami waktu itu? Oke. Ini udah bangkit nih, Iya. mau bangkit. Iya. Saya punya cara sendiri ya. Setiap orang punya fase jatuh. Betul? Betul. Setiap orang juga punya cara untuk bangkit. Mungkin cara saya berbeda dengan cara orang. Saya tidak bisa mengikuti cara orang, begitu juga sebaliknya. Ya, saya punya skema pada saat titik bangkit itu, saya punya skema kerja cerdas. Kerja cerdas. Ya. Gimana tuh kerja cerdas? Oke, kerja cerdas itu saya punya, alhamdulillah ya, pada saat saya di posisi titik jatuh, saya masih punya network, jaringan, relasi. Nah ini yang masih ada yang memberi kepercayaan. Walaupun ada sebagian yang tidak percaya lagi karena takut nanti saya ditipu sama Tommy. Tapi ada beberapa bos-bos yang masih percaya. Trust-nya ke saya itu masih tinggi. Nah itu yang tadi saya bilang, network, jaringan, relasi tadi. Disinilah titik awal bangkitnya saya. Dari 3 poin yang saya sebutkan tadi. Memang sulit buat mereka percaya 100% ke saya, itu butuh waktu. Tapi kita kan memberikan suatu pembuktian. Bahwa setelah dia memberi kepercayaan, kita juga memberikan trust lebih ke dia. Akhirnya dari 1 kali, 2 kali, 3 kali, dia akhirnya 100% percaya. Dari usaha yang dia kasih ke saya. Poinnya, kepercayaan itu mahal. Berarti awal bangkitnya usaha apa yang dijalani? Atau ada apa gitu yang... Oke, awal bangkit itu usaha pengadaan food tray buat dapur MBG di Kabupaten Kuningan. Food tray-nya aja? Food tray atau ompreng ya, kalau kita lebih sering lihat ya. Ompreng, yang terkenalnya ompreng. Saya bilang saya bukan bangkit ya. Saya selalu memposisikan saya ada di tempat yang pas, di momen yang tepat. Itu poinnya sih. Saya ada di tempat yang pas, di momen yang tepat.
Jadi awal bangkitnya itu karena eh, dapur MBG di Kabupaten Kuningan ini butuh food tray atau ompreng buat anak-anak makan sekolah itu ya. Ya. Nah, saya ada di tempat yang pas karena saya ada di Kabupaten Kuningan. Betul. Oke ya. Saya ada di momen yang tepat karena saya punya link di Food Jakarta, tray. food tray. Disinilah sinerginya ketemu. Artinya, proses bangkit saya itu titiknya dari sini, Dari food tray. dari food tray. Oke. Karena kalau bukan dari food tray, atau kita bicara dapur di Indonesia tidak ada MBG ya, ya mungkin prosesnya pasti panjang lah untuk mencoba ada di posisi bangkit seperti ini. Berarti sekarang usaha yang dijalanin ada banyak? Usaha yang dijalani sekarang hanya 2. Oh, hanya 2. Apa aja? Sebagai investor dapur MBG di salah satu kabupaten Kuningan. Satu itu, kedua sebagai kita memang basicnya jualan di all shop ya, online shop ya. Jadi itulah usaha yang saya jalani sampai hari ini. Sampai hari ini berarti yang Sampai hari ini. Alhamdulillahnya ketemu rezekinya di Kuningan ya. Ketemu rezeki itu memang betul sih, rezeki memang harus dijemput, tapi kalau nggak dijemput nggak dapat rezeki ya. Itu emang betul sih bahasa itu. Sini dijemput ke Kuningan ya. Betul, dijemputnya di Kuningan ya kan. Dijemputnya di Kuningan. Betul. Siapa sih Bang orang yang paling berperan penting nih waktu Abang ngejalanin masa-masa sulit? Yang berperan penting pada saat menghadapi masa sulit itu hanya 2. Satu, sudah pasti ibu saya. Kedua, sudah pasti istri saya. 2 orang ini yang pasti saya sebut. Karena, kenapa? Kedua, ibu saya dan istri saya itu masih percaya dengan kemampuan dan kualitas saya bahwa saya bisa membalikkan semuanya. Yang dari keadaan tidak punya jadi punya, yang dari keadaan tidak mampu jadi mampu. Mereka percaya dengan apa yang skill saya, apa yang saya punya di dunia bisnis yang saya jalani. Saya gagal di dunia bisnis, apakah saya harus kapok? Tidak. Saya tidak akan kapok dengan dunia bisnis selagi dunia bisnis itu masih ada. Saya akan mencoba sesuatu yang baru. Tapi mungkin sekarang saya lebih hati-hati. Karena saya belajar banyak dengan kegagalan yang sudah ada. Ekspansi boleh, mencoba hal yang baru boleh. Tapi kayaknya hitungannya nggak bisa lagi 2 kali 2, 4 loh. Harus 2 kali 2, 0 loh. Betul. Karena meminimkan suatu resiko itu kan lebih baik. Iya. Iya kan? Betul. Oke. Jadi istri dan ibu lah ya Betul. paling berperan sangat penting gitu. Betul. Apalagi kayaknya kalau sama istri kan kayak ya kita berkeluh kesah gitu ya sama istri gitu. Ya, istri selain teman tidur juga teman curhat. Itu beda cerita ya kalau itu. Iya, teman curhat ya. Selain teman tidur, teman curhat ya. Iya. Ada nggak sih Bang hubungannya nih, hubungan usaha yang Abang jalanin sekarang sama pengalaman-pengalaman masa lalu gitu? Ada nggak? Tidak ada. Saya tidak ada usaha yang saya jalin sekarang dengan pengalaman masa lalu, tidak ada. Jujur, saya tidak pernah bermimpi jadi pengusaha. Saya tidak pernah bermimpi jadi pebisnis. Ya, satu, karena saya sekolah tidak tinggi. Saya sadar dengan saya tidak punya sekolah tinggi tadi, ilmu bisnis saya minim pastinya. Kedua, saya tidak punya modal. Itu yang penting. Nah, dengan saya tidak punya modal, bagaimana saya mau berkreasi di dunia bisnis ini? Nah, ternyata, itu tadi Tuhan memberi jalan yang berbeda. Walaupun satu saya tidak sekolah tinggi, tapi saya tertutupi dengan saya punya pengalaman. Kedua, walaupun saya tidak punya modal, tapi saya tertutupi dengan kepercayaan orang. Nah, kepercayaan inilah trust yang mahal buat saya sebagai pebisnis, makanya itu harus kita jaga. Jadi kalau bicara, ada nggak pengalaman yang dulu terhadap usia sekarang? Ya tidak ada. Oh, nggak ada berarti. Nggak ada. Dulu cita-citanya saya jadi PNS. Ya, jujur ini jadi PNS. Karena dulu saya basicnya saya pernah kuliah di hukum. Hukum? Oke. Di mana tuh? Di Jakarta? Universitas Sriwijaya Palembang. Oh, Palembang. Lulus alhamdulillah? Enggak lulus. Jadi ya waktu orang tua meninggal, almarhum bapak meninggal, kita nggak ada biaya untuk melanjutkan ke semester 5. Oh.
Sayang ya padahal udah semester 5. Ya cukup besar sih pada saat itu tahun 2008 per semesternya 16 juta. Oke. Ya belum biaya Lumayan. kuliah kan? Benar, Iya. belum minta ini itu Iya, tuh. belum itu inilah. Betul. Ada nggak sih Bang momen yang bikin Abang nyadar gitu kalau Abang tuh ternyata udah tumbuh jadi versi Abang yang lebih baik gitu? Ada nggak? Kan kita kan emang harus tumbuh untuk jadi versi lebih baik terus kan pastinya. Nggak mungkin dong kita lebih buruk dari yang kemarin-kemarin gitu kan. Cuman kira-kira ada nggak? Oke, momen versi saya menjadi lebih baik itu pada saat tahun 2010. 2010. Ya, pada saat tahun 2008 almarhum papa saya meninggal, saya basicnya memang anak orang ada, dari kecil dari SD kelas 1 ya, TK, SD, SMP, SMA sampai kuliah saya tuh memang statusnya anak orang berada, anak orang berkecukupan, yang dimana taunya saya minta. Oke. Ya, sama orang tua ya. Mm-mm. Itu pada saat beliau meninggal tahun 2008 bulan Mei, harusnya saya sadar saya tidak mampu. Saya sudah tidak seperti anak orang ada. Akhirnya saya masih terbawa 2 tahun ya proses, 1,5 tahun bahwa saya seperti anak orang ada, padahal kenyataannya nggak mampu. Nah, momen terbaiknya apa? Momen terbaiknya saya sadar, walaupun telat, 1,5 tahun saya baru sadar bahwa saya mau kerja. Saya mau melakukan sesuatu yang tidak pernah saya pikirkan. Yang dilihat teman saya pada saat itu, teman-teman yang orang hebat, orang berada, anak orang kaya, melihat saya pada saat itu nggak menyangka bahwa saya mau melakukan itu. Apa? Memang halal buat saya. Tapi mungkin buat mereka yang melihat saya pada saat itu hina. Apa? Membersihkan rumah tetangga, menjadi sopir pribadi, sopir kantoran, sopir di PT, bawa barang. Ya, itulah momen versi terbaik saya pada saat itu. Karena apa? Beradaptasi dengan keadaan yang sebenarnya itu sulit atuh Neng. Benar. Sulit. Jadi butuh proses yang kadang-kadang kita bisa mengucapkan tapi actionnya tuh sulit. Nah, itu yang saya lakukan. Itulah versi terbaik dalam hidup saya. Saya berani keluar dari zona nyaman. Zona nyaman. Jadi emang sesusah itu ya Bang, keluar dari zona nyaman itu kayak yang tadinya biasanya Pah mau ini, langsung ada Betul. Pas nggak ada jadi ya, usaha sendiri. Betul, gitu ya, betul. Jadi akhirnya yang tadinya saya tidak memikirkan beras, listrik, air, bayar air ya bulanan, akhirnya saya harus membantu ibu saya memikirkan itu. Apapun itu tanpa terkecuali. Makanya kenapa sampai hari ini saya sangat muliakan sekali? Karena beliau lebih panjang rentan waktu hati beliau sebagai ibu dari anak-anaknya. Anak-anaknya dihujat sama saudara, keluarga, soal tidak sadar diri, tidak tahu diri, kenakalan, segala macam, bla bla bla. Akhirnya ibu saya jadi stres juga. Pada saat itu, ya kita kan dijudge oleh keluarga itu masa depannya nggak jelas. Ya kan itu aja. Benar sih. Dan alhamdulillah saya bisa membalikkan judgment itu bahwa ya kalian salah. Kalian tidak sabar menunggu proses saya berkembang aja. Sekarang alhamdulillah keluarga sangat menghargai saya lah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah sekarang udah beda. Jadi hal-hal apa aja sih Bang yang paling hal-hal kecil gitu yang paling Abang syukurin di kehidupan Abang sekarang ini apa? Saya masih bisa diberi nafas pada saat bangun tidur. Itu yang benar-benar sangat saya syukuri. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sampai detik ini hari ini masih diberi kesehatan. Saya dan keluarga saya itu yang utama. Karena 2 poin yang saya sebutkan tadi tidak ada ya percuma. Benar. Ya kan? Ya makanya saya sangat bersyukur saya masih diberi sehat, saya masih diberi keluarga yang utuh, diberi istri yang sehat, ibu yang sehat, kedua anak saya yang sehat. Sampai pada akhirnya kita tiap hari masih bisa ngumpul bareng. Masih bisa canda tawa bareng, itu kayaknya nggak ada yang lebih bisa disyukurin daripada kumpul bareng keluarga. Ya kumpul bareng, ekonomi cukup, terus ya itulah yang saya sebutkan tadi. Oke. Terakhir ya Bang ya, mau minum dulu apa gimana? Mau minum dulu nggak?
Oh, minum Ngopi dulu dulu boleh. boleh, ngopi Iya, dulu biar. minum dulu ya. Terakhir deh, Oke, boleh ini nggak Bang, kasih closing statement gitu buat anak-anak muda Sobat Cikalpedia nih, tentang perjalanan hidupnya Bang Sultan gitu, kayak pesan-pesan cinta gitu atau pesan apa gitu. oke. Boleh Bang. Buat anak-anak muda, saya berpesan singkat, padat, tapi jelas ya. Oke. Jangan kalah sama keadaan. Percayalah kalau proses itu ada. Tapi kita jangan berkeluh kesah kalau sesuatu yang kita lakukan itu belum tumbuh prosesnya. Makanya tetaplah berusaha yang keras, biar pada saatnya kita tahu hasil proses yang sudah kita jalani. Jangan kalah sama keadaan aja. Itu aja pesan saya. Jangan banyak ngeluh, action. Jangan banyak retorika. Itu aja. Terima kasih banyak ya Bang Sultan Ya, atas waktunya. Jadi oke Sobat Cikal, pada akhirnya hidup bukan tentang seberapa kuat kita menahan roda agar tidak berputar, melainkan tentang seberapa tangguh kita menyikapi setiap fasenya. Saya Alifia Syahra, pamit undur diri. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye. ya.